Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Nah, kita mulai ya untuk tutorial webinar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. benar nih nggak boleh anu cari Ya, mohon izin boleh dimatikan kembali mic-nya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di siang hari ini, di sore hari ini ya. Nah, mungkin di beberapa waktu Bapak Ibu ada yang sudah malam ya. Nah, karena berbeda waktunya. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa bertemu secara virtual dalam kegiatan tutorial webinar ya. Nah, mata kuliah bermain dan permainan anak ya, kelas 8. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum dimulai, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, nah, izinkan saya untuk menyampaikan materi. Ini berkaitan dengan lingkungan, kemudian alat bermain dan permainan anak usia dini, yang mana di dalamnya nanti kita akan bagaimana cara mengenali gitu ya, lingkungan yang baik untuk anak usia dini, termasuk alat bermainnya dan juga untuk permainan anak usia dini. Untuk tujuan pembelajaran atau tujuan perkuliahan, nah, apa sih yang akan kita pelajari di sore hari ini? Nah, yang pertama adalah menjelaskan pengertian lingkungan bermain untuk anak usia dini, memahami fungsi lingkungan belajar, dan menguasai prinsip lingkungan, baik lingkungan indoor maupun lingkungan outdoor. Kemudian yang kedua, mengetahui jenis APE atau alat permainan edukatif, kemudian menjelaskan penataan lingkungan bermain, serta memahami pengadaan dan pemeliharaan alat bermain. Seperti yang kita ketahui, ini hanya mengulas saja berkaitan dengan anak usia dini. Ini bagaimana kita memahami karakteristik anak usia dini 0 sampai 6 tahun. Apalagi di usia seperti ini, nih, anak usia 0 sampai 6 tahun. Kategori anak ini adalah 0 sampai 6 tahun dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Ciri-cirinya yang bisa kita kenali adalah aktif bergerak, kemudian rasa ingin tahunya yang tinggi, rasa ingin tahu yang besar, suka bermain, meniru perilaku sekitar, dan mudah belajar dari pengalaman. Ini ciri anak usia dini. Maka pada masa ini disebut golden age karena perkembangan otak itu yang sangat cepat. Nah, anak usia dini itu mampu menerima segala informasi yang bahkan mereka lihat, mereka dengar, bahkan mereka alami di lingkungannya. Kemudian konsep belajar sambil bermain. Nah, bermain adalah cara belajar paling efektif. Nah, bagaimana anak ini usia dini adalah dunianya bermain. Maka bermain ini termasuk cara belajar. Jadi belajarnya anak usia dini itu ya dengan bermain. Dengan melalui bermain atau melalui bermain ini, anak itu dapat mengenali lingkungannya, lingkungan sekitarnya. Nah, dia akan tahu. Yang kedua adalah belajar bersosialisasi. Nah, anak usia TK, anak usia dini, nah dia akan mulai mengenal temannya, mulai bersosialisasi dengan temannya. Kemudian melalui bermain, anak juga bisa mengembangkan motoriknya. Motoriknya itu akan berkembang, akan terasah. Bahkan bisa mengembangkan bahasanya. Bahasanya dia akan lama-lama akan jelas cara bicaranya, cara berkomunikasinya. Nah, dia akan jelas, akan bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian bisa menumbuhkan kreativitasnya melalui bermain ini. Contohnya, anak menyusun balok, nah membantu anak ini, anak yang sedang bermain. Nah,
permainan menyusun balok. Nah, ini ternyata bisa membantu anak belajar berkaitan dengan bentuk ya. Nah, dan juga keseimbangan. Aktivitas ini melatih koordinasi tangan, mata, dan juga kemampuan untuk berpikir logis. Bagaimana ini? Seperti terlihat di gambar ini, anak-anak yang menyusun balok, dia itu kecerdasan logiknya, kecerdasan logikanya, cara berpikir kritisnya, nah dia akan mampu mengatasinya. Nah, dia akan menyusun bagaimana balok ini biar seimbang, biar tidak jatuh. Nah, disitulah kemampuan logisnya, nah, kemampuan berpikirnya, dia mulai terasah, termasuk koordinasi motoriknya, tangannya, nah, matanya, itu akan terangkai gitu ya, nah, melalui bermain seperti ini. Nah, berikutnya, lingkungan bermain. Apa sih itu lingkungan bermain? Nah, pengertian lingkungan bermain dan juga belajar. Lingkungan bermain dan belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar anak yang dapat digunakan untuk memperoleh pengalaman belajarnya. Jadi lingkungan bermain yang dimaksud bermain ini bisa kita lihat. Nah, bisa dilihat oleh anak, bisa didengar, bisa disentuh dan digunakan saat bermain. Itulah lingkungan bermainnya. Jadi yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan, termasuk yang bisa disentuh, dipegang-pegang, tuh, digunakan untuk bermain, itu namanya lingkungan bermain anak. Tuh. Dapat dilihat, nah artinya memberikan stimulasi tentang perkembangan anak ini, mampu digunakan seperti apa nantinya. Dapat disentuh. Nah, dapat disentuh ini berarti sumber pengalaman belajar yang menyenangkan. Biasanya anak-anak itu tertarik dengan permainan yang dia itu dilakukan gitu ya, disentuh, dipegang, dicoba gitu ya, ketimbang hanya diperagakan oleh gurunya misalnya. Berikutnya tentang jenis lingkungan bermain. Nah, bagaimana kita mengenal berbagai lingkungan untuk tumbuh kembang anak. Nah, ada beberapa lingkungan ya, kalau di materi itu ada lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan sosial. Nah, yang dimaksud lingkungan fisik artinya meliputi unsur-unsur alam dan benda di sekitar anak. Pokoknya yang ada di alam sekitarnya, benda-benda yang ada di sekitarnya anak. Nah, itu adalah lingkungan fisik. Misalnya rumah, air, pasir, udara yang dapat digunakan untuk bermain dan belajar, itu berarti lingkungan fisik. Sedangkan yang kedua adalah lingkungan biologis, artinya hewan dan tumbuhan untuk mengenal alam. Jadi lingkungan biologis, nah mereka bisa belajar dengan hewan, termasuk tumbuhan ya yang ada di sekitarnya. Kemudian lingkungan sosial, nah artinya guru, teman, dan orang tua sebagai pendukung perkembangan anak. Nah, bagaimana anak ini bisa berkomunikasi dengan gurunya, dengan temannya, termasuk dengan orang tuanya, atau mungkin orang-orang yang baru dikenalnya. Itulah lingkungan sosialnya. Sosial. Bagaimana anak ini ya sosial ya, bagaimana anak ini bisa berkomunikasi, bisa bersosialisasi. Itu adalah lingkungan sosialnya. Kalau anak usia TK biasanya kan yang paling dekat adalah dengan gurunya, dengan orang tuanya, dengan teman-teman sebayanya. Itu adalah lingkungan sosialnya. Izin bertanya, Pak. Ini modul keberapa, Pak? Ya, ini modul ketiga ya, Bu. Nah, boleh disimak dulu ya, Bu. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh, ya, boleh ditanyakan di akhir ya, Bu. Nah, ini Modul ketiga halaman. berikutnya, ini pentingnya lingkungan bagi anak ya. Nih, apa sih pentingnya lingkungan bagi anak? Nah, ternyata lingkungan ini sangat mempengaruhi ya. Nah, terhadap kondisi anak itu, baik sosialnya, baik motoriknya, baik kemampuan berkomunikasinya, nah, cara berpikirnya. Nah, itu sangat berpengaruh. Ada lingkungan yang baik, ada lingkungan yang kurang baik. Nah, kenapa bukan tidak baik gitu ya? Nah, kalau tidak baik rasanya terlalu negatif gitu ya. Maka kita definisikan sebagai lingkungan yang kurang baik, yang sebenarnya nanti bisa
direvisi atau mungkin bisa ke depannya itu bisa berubah juga menjadi lingkungan yang baik gitu. Dampak lingkungan bagi perkembangan anak. Nah, lingkungan yang baik ini biasanya akan membuat anak itu nyaman. Nah, menumbuhkan rasa aman, membantu anak aktif belajar, mengembangkan kreativitas, serta menumbuhkan rasa percaya diri. Sedangkan lingkungan yang kurang baik, nah ini biasanya akan membuat anak itu akan bosan, menimbulkan perilaku yang agresif, menghambat perkembangan. Nah, anak sulit berkonsentrasi, termasuk kreativitasnya juga tidak berkembang. Itu adalah lingkungan yang kurang baik. Nah, maka setidaknya kita sebagai guru TK, guru PAUD, nah setidaknya bisa memberikan lingkungan yang baik, menghadirkan lingkungan yang Nyaman. baik bagi anak ya, yang nyaman gitu ya. Bagaimana anak itu bisa belajar dengan aman, dengan nyaman, bahkan bisa mengembangkan kemampuannya, bisa diasah kemampuannya. Itu adalah lingkungan yang baik gitu ya. Nah, jangan sampai anak ini kita biarkan gitu ya. Nah, dengan teman-temannya yang di situ mungkin bisa menimbulkan mudorotnya, maaf gitu ya, atau mungkin bisa konsentrasinya misalnya, nah, atau kita biarkan anak-anak itu dalam gadgetnya misalnya gitu ya, itu adalah termasuk lingkungan yang kurang baik misalnya. Kemudian inilah tentang fungsi psikologis, bagaimana pengaruh lingkungan pada perasaan anak. Nah, itu adalah fungsi psikologis lingkungan. Lingkungan ternyata mempengaruhi perasaan dan perilaku anak. Nah, biasanya warna cerah itu membuat anak lebih semangat dan bersemangat untuk belajar. Ruangan yang rapi dan tertata ini membuat anak merasa nyaman. Nah, kalau suasana kelas kita, misalnya kita sebagai guru, nah itu kita setting warna kelasnya itu dengan misalnya warna yang cerah, oranye, pink, atau mungkin yang membuat anak itu senang atau betah di kelas. Nah, itu mereka juga akan bersemangat untuk belajar. Tuh. Tapi kalau ruangannya gelap, penerangannya juga gelap misalnya, ya, anak juga akan apa ya? Mungkin bosan gitu ya, bahkan juga enggan untuk belajar. Nah, ternyata lingkungan ini bisa mempengaruhi perasaan dan juga perilaku anak. Nah, maka manfaat lingkungan yang baik, nah ini bisa menumbuhkan rasa aman, membantu konsentrasi belajarnya, dan membentuk perilaku positif pada anak usia dini. Anak-anak usia dini itu senang dengan warna-warna yang cerah, dengan alam yang terbuka, dengan mainan yang banyak misalnya, yang edukatif, yang di situ bisa membuat anak itu semangat untuk belajarnya. Itu adalah pengaruh lingkungan terhadap perasaan anak. Berikutnya fungsi pedagogis lingkungan. Ternyata selain tadi bisa mempengaruhi perasaan anak, nah ternyata lingkungan ini memiliki nilai pendidikan bagi anak. Nah, tujuannya untuk mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Nah, contoh ini, contoh satu, anak ketika dikasih poster huruf dan angka, ini ternyata bisa membantu anak belajar. Nah, atau contoh yang kedua misalnya, sudut baca. Nah, kita hadirkan sudut baca di kelas. Ternyata bisa menumbuhkan minat literasi anak. Nah, ini berarti fungsi lingkungan terhadap aspek pendidikan, aspek pedagogis. Ternyata lingkungan yang baik gitu ya. Nah, bisa mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Berikutnya fungsi instruksional lingkungan. Nah, lingkungan dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kita mendesain kelas misalnya, menghadirkan pembelajaran yang baik. Nah, tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contoh penerapan fungsi instruksional misalnya, nih, area seni, nah, untuk melatih kreativitas anak. Misalnya kita berikan space di ruang kelas misalnya, ada area seninya, atau mungkin ada area balok ya, untuk melatih motorik dan logika. Termasuk mungkin ada sudut bermain peran ya, untuk mengembangkan sosial emosional. Lalu apakah bisa? Nah, satu kelas itu kita setting gitu ya. Nah, bisa saja, bisa kita
sekat-sekat. Nah, misalkan ini untuk sentra baloknya, yang sebelah kiri misalnya untuk area seninya atau kreativitasnya misalnya. Nah, mungkin area depan untuk bermain perannya misalnya. Nah, itu bisa saja. Apalagi yang biasanya set ruangan TK yang mungkin lebih dari satu misalnya. Nah, itu tentunya bisa dimanfaatkan ya. Nah, untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang baik itu. Ternyata lingkungan ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan belajar juga. Itu fungsi instruksional lingkungan. Nah, berikutnya kita masuk di lingkungan indoor dan outdoor. Nah, kemarin kan di tugas juga ada ya, Bapak Ibu semua. Nah, ada lingkungan indoor, ada lingkungan outdoor. Sebenarnya apa sih itu lingkungan indoor itu ya? Jadi yang dimaksud indoor ini, nah indoor itu berarti di dalam gitu ya. Nah, lingkungan indoor artinya area bermain dan belajar di dalam ruangan. Namanya juga indoor, di dalam ruangan. Contoh areanya sudut membaca, sudut seni, sudut balok, atau sudut bermain peran gitu ya. Maka fungsi utamanya ini membantu anak bisa belajar dengan aman dan nyaman. Nah, berarti yang ada di dalam ruangan itu berarti ruangan indoor gitu ya. Ada sudut seni misalkan, nah, termasuk buat praktikum misalnya. Berikutnya prinsip kesesuaian dan keamanan. Nah, bagaimana nanti kita bisa memastikan lingkungan bermain yang aman dan nyaman sesuai dengan usianya. Nah, maka ada prinsip kesesuaian. Nah, ini prinsip lingkungan ya. Nah, ada prinsip kesesuaian. Artinya alat dan lingkungan ini harus sesuai dengan usia dan perkembangan anak. Nah, contohnya ini, anak usia 3 tahun menggunakan puzzle yang sederhana. Sedangkan anak yang 5 tahun ini puzzle-nya mungkin lebih kompleks. Ini berarti prinsip kesesuaian. Maka lingkungan yang bermain yang kita ciptakan untuk anak, nah itu harus kita sesuaikan juga dengan kondisi dan usia anak. Gitu. Atau perkembangan anak. Gitu. Kemudian yang kedua, prinsip keamanan. Nah, maka tidak ada benda yang tajam. Yang namanya keamanan, kita pastikan lingkungannya itu tidak ada benda yang tajam. Lantainya tidak licin, mainan tidak beracun, termasuk peralatan kuat dan aman. Ya. Tujuannya untuk mengurangi risiko kecelakaan. Nah, pastikan mainannya itu aman ya. Nah, aman untuk anak gitu. Berikutnya prinsip kenyamanan dan fleksibilitas. Nah, prinsip kenyamanan dan fleksibilitas. Nah, ini berarti menciptakan lingkungan bermain yang nyaman dan adaptif. Nah, prinsip kenyamanan, di sini contohnya pencahayaannya cukup. Jadi kita setting kelasnya ini pencahayaannya cukup. Karena apa? Ternyata bisa menambah kefokusan anak gitu ya. Nah, beda kalau misalkan di situ gelap atau mungkin kurang pencahayaan. Terutama biasanya kan ada ruangan yang di situ minim ventilasi gitu ya. Nah, maka bagaimana di situ bisa menghadirkan ruangan yang terang gitu. Apalagi yang di situ yang ruangan ada ventilasinya, ada jendelanya misalnya yang bisa terbuka. Nah, itu tentunya sirkulasinya udaranya baik itu pasti mendukung kenyamanan. Gitu. Termasuk ruangannya yang bersih. Nah, penataannya rapi. Nah, ini bisa menjadikan anak lebih fokus dan betah di dalam kelas gitu ya, betah untuk belajar. Gitu. Ini berarti nyaman gitu. Kemudian prinsip fleksibilitas, fleksibel. Gitu. Artinya, nah posisi meja ini contohnya itu bisa dipindah atau diganti-ganti. Nah, kita bisa menghadirkan ruangan gitu ya. Ini kan lingkungan indoor ya. Nah, ruangan itu biar betah atau memberikan nyaman kepada anak. Nah, itu bisa kita pindah tuh meja atau kursinya atau mungkin lemarinya atau setting tempat duduknya gitu. Jadi posisi meja atau kursinya, nah itu bisa dipindah atau diganti-ganti. Nah, biar apa? Biar tidak bosan gitu ya. Yang depan tidak di depan terus atau yang di situ bisa kita sesuaikan misalkan dengan letter U, letter L, nah kemudian atau mungkin disesuaikan dengan
melingkar misalnya, nah fleksibel atau mungkin bisa disusun dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya area bermain ini dapat diganti temanya. Nah, apalagi tema setiap bulan misalnya atau setiap semesternya itu kan berganti-ganti. Nah, tentunya biar nggak bosen, nah bisa kita ganti temanya. Kemudian lingkungan dapat diubah sesuai kebutuhan. Nah, bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan untuk pentas seni bisa digeser gitu ya. Nah, kemudian untuk sentra balok misalnya, nah bisa diatur lagi. Nah, itu. Atau mungkin saat praktikum misalnya anak-anak gitu ya, mengamati mungkin bisa di ruangan yang lain misalnya. Nah, diubah sesuai kebutuhan. Nah, itu. Nah, tujuannya agar anak itu tidak merasa bosan atau merasa kok di sini terus sih gitu ya. Berikutnya prinsip keterjangkauan dan prinsip labeling. Nah, prinsip keterjangkauan ini contohnya misalkan alat bermain ini harus mudah dijangkau oleh anak. Nah, ketika kita meletakkan mainan di lemari misalnya, nah tentunya kita berikan anak itu untuk bisa mengambilnya, gitu ya. Tentunya dengan mungkin ya kita kasih arahan dulu, kita kasih perhatian dulu misalnya, atau mungkin kita kasih instruksi tempatnya gunting di sini, tempatnya lem di sini, tempatnya alat mainan sentra Lah, misalnya kenapa di ini? sini. Dan berikutnya rak mainan itu rendah sesuai dengan tinggi anak. Nah, apalagi anak usia dini, nah itu kan masih apa ya beda dengan anak usia sekolah dasar gitu ya. Nah, tentunya rak mainannya pun boleh disesuaikan, termasuk rak sepatunya, penyusunannya, penataan tempatnya, itu bisa dijangkau tuh. Berikutnya melatih kemandirian anak. Nah, kalau alat mainannya, nah itu mudah dijangkau, mudah diambil oleh anak. Nah, tentunya ini bisa melatih kemandirian anak. Nah, tanpa harus meminta bantuan, nah mereka sudah bisa mengambilnya. Nah, tentunya misalkan kita beri arahan dengan hati-hati misalnya. Kemudian anak belajar mengambil dan menyimpan alatnya sendiri. Ini prinsip keterjangkauan. Berikutnya prinsip labeling. Nah, di label gitu ya. Setiap alat bisa diberi label gambar atau tulisan. Tujuannya untuk apa? Memudahkan anak mengenali alat. Oh, ini balok gitu ya. Oh, ini misalkan alat masak-masakan. Oh, ini alat untuk apa? Belajar mengenal hewan misalnya. Oh, ini alat untuk nanam praktikum tumbuhan misalnya, nanam misalnya. Nah, itu sudah ada label-labelnya. Ini berikutnya bisa membantu belajar anak untuk membaca. Nah, anak itu akan terbiasa membaca karena sudah terlabeli gitu ya. Termasuk bisa mengembalikan ke dalam posisi semula. Oh, balok-balok disusunnya seperti ini, ditatanya seperti ini lagi misalnya itu. Dan juga melatih kerapian. Gitu. Ini karena ada prinsip labelingnya. Gitu. Berikutnya, ini untuk contoh penataan ruangan indoor ya. Ini penataan indoor, lingkungan bermain indoor ini. Nah, yang ideal itu seperti apa? Nah, yang pertama adalah area bermain luas. Nah, tentunya kita sesuaikan dengan kondisi ruangan. Tapi bagaimana meskipun di situ indoor gitu ya, atau mungkin di kelas di aula gitu ya. Nah, pastikan area bermainnya itu luas gitu ya. Kemudian warnanya menarik. Dan semakin betah kalau banyak warnanya menarik. Kemudian terdapat kita bisa misalkan dia ada literasi misalnya, atau misalnya kreativitas misalnya. Kemudian tentunya pastikan lingkungan di indoor ini adalah bersih karena ini akan menjadikan antah gitu ya. Termasuk melatih tanggung jawab anak-anak gitu ya untuk terbiasa menanamkan bersih gitu. Nah, misalnya itu bisa pastikan ada tempat sampah di ruangan indoor, nah juga akan lebih baik. Gitu. Kemudian beri edukatif, ada angka, huruf, gambar, misalnya sesuaikan dengan temanya silakan. Gitu. Penataan teratur,
misalnya, atau mungkin bisa kemudian diawasi oleh guru. Sekiranya guru pun tidak kok. Berikutnya ini adalah outdoor. Nah, lingkungan outdoor nih di luar ya, di luar ruangan. Artinya kan ya, nah yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita gunakan untuk area bermain anak. Nah, contohnya ada taman bermain, ada ayunan, ada perosotan, ada area pasir. Nah, fungsinya untuk mengembangkan kemampuan fisik dan sosial anak. Nah, biasanya anak-anak ini akan senang, akan cenderung senang. Nah, ketika mereka itu bisa bermain juga di taman. Nah, bermain ayunan, perosotan, atau mungkin lari-larian biasanya gitu ya. Apalagi anak usia dini itu bermainnya itu ya tidak hanya sendiri. Biasanya mereka banyak temannya gitu. Nah, kalau lingkungan outdoor-nya itu mendukung, pasti juga ini kemampuan fisiknya itu mereka akan terasah. Nah, sosialnya juga. Gitu. Nah, apa sih manfaat kita bisa menghadirkan lingkungan bermain outdoor? Yang pertama adalah melatih motorik kasar. Nah, motorik kasar seperti berlari, melompat, nah, memanjat. Nah, maka tidak heran. Nah, ketika anak itu senang gitu ya. Nah, lompat-lompat, nah, lari-larian misalnya. Nah, jangan kita salahkan gitu ya. Aduh, nak, di situ kotor loh gitu ya. Padahal sebenarnya kita bisa edukasi gitu ya, nah dengan cara yang baik gitu. Kemudian bisa belajar bersosialisasi, belajar bersosialisasi dengan teman sebayanya. Gitu. Mereka bisa berkomunikasi, ngobrol gitu ya. Nah, termasuk mengenal alam dan lingkungan sekitarnya. Nah, berikutnya melatih keberanian menghadapi tantangan yang baru. Nah, biasanya kan kita bisa explore tuh. Nah, bermain di luar gitu ya. Nah, itu dengan games, nah dengan permainan alam atau yang terbuka gitu. Nah, itu akan melatih keberanian anak untuk menghadapi tantangan yang baru gitu. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, nah, mengurangi stres dan meningkatkan kebahagiaan anak. Nah, anak-anak yang di situ mungkin lebih apa ya, lebih banyak geraknya ya, itu akan sangat-sangat terfasilitasi. Nah, ketika mereka itu bermain di area terbuka, bermain outdoor itu. Orang yang senang gerak itu, nah, anak yang tipenya kinestetik misalnya, nah itu pasti akan sangat senang ketika dihadirkan untuk bermain di lingkungan yang terbuka gitu ya. Karena apa? Bagi mereka itu ya akan lebih bebas gitu ya. Nah, bahkan mereka bahagia gitu ya. Kemudian terakhir adalah mengembangkan kesehatan fisik dan mental. Ya, fisiknya lebih terasah lagi, nah fisiknya lebih kuat lagi, nah termasuk mentalnya juga semakin kuat gitu ya, nah semakin bisa mandiri misalnya, atau mungkin sosialnya lebih baik lagi. Nah, nah berikutnya ini ketika menghadirkan lingkungan belajar outdoor, nah tentunya bisa kita perhatikan nih, nah keamanan dan juga pengelompokan usianya. Gitu ya. Ada prinsip keamanan gitu ya, prinsip keamanan di permainan atau di lingkungan bermain outdoor. Yang pertama kita lihat tanahnya gitu ya, atau permukaan tanahnya ini aman nggak tuh? Bisa kita kasih rumput misalnya gitu ya, atau karet, atau mungkin sekarang ya rumput sintetis juga gitu ya. Biar apa? Biar eh, tidak becek misalnya. Beda kalau di situ hanya tanah gitu ya. Nah, mungkin ya anak itu kadang bisa terpleset atau mungkin licin gitu ya. Kemudian alat bermainnya tidak berkarat. Pastikan alat bermainnya itu aman gitu ya. Aman tanpa menimbulkan karat misalkan atau besi yang di situ bisa berkarat, itu jangan. Berikutnya lokasi jauh dari jalan raya. Nah, tetapi kan ini kan biasanya kadang menyesuaikan dengan kondisi sekolahnya gitu ya. Ada sekolah yang mungkin dekat dengan jalan raya gitu ya. Tapi pastikan kalau bisa mungkin eh, permainan outdoornya gitu ya. Nah, mungkin dikasih sekat gitu ya. Nah, atau bisa dialihkan di belakang misalnya, bisa.
Kemudian tidak ada benda berbahaya di sekitarnya. Pastikan aman, tempatnya nyaman, luas, area bermainnya tidak membuat anak itu apa ya, bisa berbahaya misalkan. Kemudian yang berikutnya tentang pengelompokan usianya. Nah, area bermain ini disesuaikan dengan usia anaknya. Nah, anak ini biasanya itu akan senang bermain dengan teman sebayanya gitu ya. Misalkan yang 5 tahun, biasanya dengan 5 tahun gitu ya. Nah, bisa kita fasilitasi gitu ya. Nah, misalnya dengan perosotan atau jungkat-jungkit gitu ya. Nah, kemudian menghindari resiko kecelakaan. Gitu ya. Kemudian berikutnya menyesuaikan kemampuan fisik anak dan anak kecil, nah dipisahkan dari permainan yang tinggi. Nah biasanya kalau di PAUD itu kan ada yang mungkin usia 3 tahun gitu ya. Nah bisa kita kasih batasan gitu ya. Nah untuk atau dilarang gitu ya untuk permainan yang di situ membahayakan atau mungkin sifatnya lebih tinggi gitu ya. Itu biar adanya kelompok usia biar lebih aman gitu ya, biar lebih nyaman. Nah, berikutnya pengawasan guru. Nah, tentunya jangan sampai kita biarkan anak-anak kita itu sama kita. Yang namanya guru, nah meskipun di situ sedang istirahat gitu ya, tapi kalau masih di lingkungan sekolah, nah tentunya menjadi tugas guru juga gitu ya. Ketika anak sedang bermain, nah guru harus mengawasi seluruh area bermain, kemudian membantu anak saat kesulitan dan siap menjadi pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan. Nah, guru pun harus bisa menjamin keamanan dan kenyamanan anak. Gitu. Tugasnya membantu anak mengalami kesulitan ya, kesulitan saat bermain bisa dibantu. Nah, atau mungkin bisa diarahkan, yang lebih besar mungkin area bermainnya di sini, yang agak kecil mungkin di sebelah sana gitu misalnya. Kemudian termasuk tadi harus sigap, nah memberikan pertolongan pertama gitu ya. Termasuk bisa menyediakan obat-obat sederhana, obat-obat P3K ya, yang sederhana itu harus ada di kelasnya, harus selalu ready gitu ya. Nah, biar sewaktu-waktu terjadi mungkin gitu ya, anak itu terjatuh misalnya, itu sudah ada pertolongan pertamanya. Berikutnya tentang alat main. Nah, alat main itu alat main adalah segala benda yang digunakan anak untuk bermain dan belajar. Nah, pokoknya yang dimaksud alat main ya bisa digunakan mainan oleh anak, bisa digunakan juga untuk belajar. Fungsi alat main meliputi mengembangkan kemampuan anak, memberikan pengalaman belajar yang bermakna, dan menumbuhkan kreativitas sejak dini. Nah, anak-anak itu pasti akan senang dengan mainan, apalagi anak usia dini. Nah, tentunya mainan ini harus disesuaikan ya. Nah, permainan yang bisa mengembangkan kemampuan anak, memberikan pengalaman belajarnya. Nah, yang edukatif misalnya, termasuk menumbuhkan kreativitas. Misalkan banyak sekali sebenarnya gitu ya, permainan alat main yang di situ bisa mendukung anak ini lebih terasah motoriknya, terasah sosialnya, nah atau mungkin cara berpikirnya. Nah, ada dua jenis ya untuk alat main. Ada alat main konvergen, ada alat main yang divergen. Gitu ya. Bedanya apa? Kalau yang alat main konvergen ini biasanya memiliki jawaban tertentu gitu, atau melatih logika berpikir konvergen. Gitu ya. Contohnya ada puzzle, ada maze, ada menyusun angka. Nah, ini tujuannya untuk melatih konsentrasi dan pemecahan masalah. Jadi kita bisa menghadirkan alat main, kita bisa menyajikan alat main untuk anak ya, yang di situ tentunya bisa mengasah anak itu untuk bisa berpikir gitu. Nah, kemudian mencari jawaban. Nah, puzzle kan mereka kan menyusun gitu ya. Nah, agar bisa terbentuk dengan sempurna, termasuk maze gitu ya, mencari jalan keluarnya gitu ya dari permainan ini gitu ya. Beda dengan alat main yang divergen. Ini banyak kemungkinan penggunaannya ya, divergen ya.
bisa mengembangkan imajinasi dan juga kreativitas anak. Contohnya ada balok. Nah, bermain balok itu termasuk bermain yang divergen, gitu ya. Nah, bisa termasuk mainan pasir, gitu ya, plastisin. Ini kan bisa mengembangkan anak itu bisa berimajinasi, atau kreativitas anaknya itu pasti akan terlihat, gitu ya. Nah, anak senang bermain balok, pasti dia akan menyusun, gitu ya, bagaimana balok ini diubah ke beberapa bentuk, gitu ya, termasuk mungkin dibuat keseimbangan, gitu ya, dibuat menara misalnya. Nah, bagaimana di situ biar seimbang, tidak terjatuh, gitu ya. Nah, ini berarti anak itu akan mengembangkan kreativitasnya. Kemudian ada juga APE ya. Nah, kalau tadi ada alat main divergen, konvergen, nah ada juga alat main APE ya, alat permainan edukatif. Nah, alat permainan edukatif atau APE adalah alat main atau alat permainan yang mengandung nilai pendidikan untuk belajar sambil bermain dan mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Jadi ini lebih kompleks lagi ya. Nah, fungsi APE ini mengenal warna dan bentuk. Nah, bisa mengenal warna bentuk, anak-anak ini bisa tahu, oh ini bentuknya seperti ini, nah warnanya adalah seperti ini. Nah, bisa digunakan ya, nah untuk belajar berhitung, nah, termasuk untuk melatih motorik halus, motorik kasarnya, nah kemudian mengembangkan kreativitasnya dan juga untuk melatih pemecahan masalahnya atau solving. Nah, ini alat permainan edukatif. Nah, bisa kita buat juga sebenarnya. Nah, itu dari bahan bekas atau mungkin barang-barang yang ada di sekitar kita misalnya, itu bisa. Nah, prinsip pemilihan alat main, nah ini agar alat main itu bisa aman, gitu ya, menarik dan juga edukatif. Yang pertama adalah alat main itu harus aman ya, aman untuk anak, gitu ya. Nah, pastikan aman, menarik perhatian, sesuai usia, tahan lama dan edukatif. Jadi hindari mainan yang sifatnya itu berbau tajam ya, apa bahkan berbahaya, membahayakan anak. Kemudian APE, nah APE ini dari barang bekas itu bisa kita buat juga, misalnya kardus ya, jadi rumah-rumahan, bisa dijadikan rumah-rumahan. Botol bekas bisa dijadikan alat musik misalkan. Nah, tutup botol bisa kita buat juga misalkan untuk media atau alat hitung. Nah, ini tentunya hemat biaya ya dan ramah lingkungan. Bisa kita bikin juga. Gitu. Nah, yang tidak kalah penting adalah dengan penataan lingkungan tadi. Nah, penataan yang baik itu contohnya tidak terlalu padat. Jadi bisa kita setting ya di pojok sini misalkan berisi lemari buku-buku misalnya. Nah, di pojok sini misalnya bisa kita kasih mainan-mainan yang di situ bisa dijangkau oleh anak misalkan. Jadi tidak terlalu padat, memiliki ruang gerak yang cukup ya, penataannya baik, nah, mudah diawasi oleh guru, termasuk mudah dijangkau. Nah, kemudian anak ini bisa lebih nyaman gitu ya. Jadi bisa areanya itu agak luas jadi anak pun juga nyaman. Gitu. Kemudian ada unsur edukatif. Nah, misalkan tadi ada poster-poster, ada huruf, ada angka. Nah, ini bisa membantu anak gitu ya untuk bisa memahami atau mungkin bisa mengingat gitu ya. Termasuk tanaman hidup ya, tanaman hidup bisa kita sesuaikan juga di luar ruangan atau mungkin bisa juga di dalam ruangan yang pastinya di situ bisa menambah kesejukan di kelas misalnya, termasuk hasil karya anak. Nah, bisa kita manfaatkan juga, bisa kita tempel juga, atau mungkin bisa kita kasih ruangan khusus gitu ya, atau ruang karya misalnya. Nah, hasil karya anak bisa kita tempel, bisa kita pajang juga. Nah, maka bisa kita jadikan tuh lingkungan ini sebagai media belajar. Jadi apa yang ada di sekitar anak-anak, apa yang ada di sekitar kita, yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar, yang bisa kita sentuh, nah, yang bisa kita gunakan. Nah, itu adalah lingkungan belajar yang bisa juga kita gunakan sebagai media belajar. Nah,
Tentunya, dalam menghadirkan alat permainan atau alat bermain atau mungkin juga alat permainan edukatif, nah itu kita sesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Dianalisis kebutuhan pembelajaran. Ketika kita mau mengadakan alat permainan, nah tentunya sesuai dengan kebutuhan. Oh, misalkan ini yang balok-balok misalkan sudah tidak ada misalkan atau entah di mana keberadaannya. Bisa kita apa ya? Adain lagi alatnya gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian menentukan jenis alat yang diperlukan. Ya, tadi sesuai dengan prioritasnya. Oh, besok temanya misalnya tentang apa ya? Tentang misalkan tanaman gitu ya atau ekosistem misalnya yang ada di sekitarnya. Oh, ternyata butuh misalkan apa ya? Misalnya center atau mungkin misalnya gunting dan lain sebagainya misalkan gitu. Disesuaikan gitu. Kemudian membuat proposal pengadaannya, kemudian peninjauan kelayakan alatnya apakah sesuai belum atau layak enggak ini, atau bahkan mungkin ini ada unsur bahayanya misalnya. Kemudian setelah diadakan tentunya butuh pemeliharaan. Nah, bersihkan alat secara rutin. Nah, berarti kita guru itu harus memfasilitasi ya. Nah, bisa dengan anak-anak misalnya kalau kita misalkan jadwalkan anak-anak atau mungkin bisa setiap seminggu sekali, 2 minggu sekali. Nah, juga kita bisa bersihkan juga. Nah, termasuk disusun dengan rapi, disesuaikan dengan tempatnya, dilabelin tadi misalnya. Pengecekan kerusakan secara berkala, ya, termasuk menjaga keawetan alat, gitu ya. Itu bisa kita sesuaikan ya. Nah, ya, baik. Ini untuk menguji pemahaman Bapak Ibu semua. Nah, coba review sebentar gitu ya. Ini. Yang pertama ini boleh dijawab bareng-bareng ya. Masa perkembangan anak ini sangat pesat. Nah, ini disebut apa, Bapak Ibu? Anak usia 0 sampai 6 tahun atau anak usia PAUD TK. Nah, itu kan masa perkembangannya sangat pesat. Nah, ini masa Golden ini age, Pak. disebut apa? Betul, golden age ya. Oke, next. Ya, golden age ya. Nah, jadi mereka itu akan cepat sekali ya untuk belajarnya. Dari mereka melihat, mereka mendengar, mereka bercakap-cakap. Nah, mereka mengenal sosialnya. Nah, itu adalah masa golden age. Yang kedua, contoh alat main yang divergen. Contohnya apa, Ibu? Alat main divergen. Lego. Lego. Ada juga Balok, Pak. balok ya, Pasir. balok ya. Balok. Oke. Ya. Balok, pasir. Nah, itulah Mainan alat main pasir. yang divergen. Puzzle. Mainan pasir. Puzzle. Bukan. Kalau Pasir puzzle bukan. konvergen. Kalau puzzle itu konvergen gitu ya. Kalau Oh, puzzle iya. itu Balok, ya. Plastisin. Kalau divergen itu, divergen Sendok. bedanya apa? Biji-bijian. Bedanya Sendok. kalau yang konvergen, Menyusun angka. Konvergen. konvergen itu berarti yang di situ lebih mengandalkan berpikir kritis anak gitu ya. Menyusun Atau angka, Pak. ya menyusun angka gitu ya. Berpikir, mengajak Melatih. berpikir gitu ya. Konvergen. Divergen, nah Divergen. ya kalau Konvergen. konvergen Balok, pasir, plastisin itu Seperti divergen. ya betul itu. Mengembangkan inspirasi. Divergen. Ya, lingkungan belajar yang baik itu harus apa, Ibu-ibu? Aman. Nyaman. Nyaman, Bersih, sehat. Tidak berbahaya. Berbahaya. Tidak membosankan. tidak membosankan, Menyenangkan. aman, nyaman. Memiliki ruang gerak Menyenangkan. cukup. Oke, baik, banyak ya. Nah itu. Kemudian APE, apa itu apa? Mengenal warna. Edukatif. Alat Edukatif. permainan edukatif. Permainan edukatif. Ya. Maksudnya seperti apa? Edukatif itu yang bagaimana? Alat main Mengenal yang warna. mengandung pendidikan. Pak. Bisa untuk anak
Untuk Permainan yang mengandung merangsang nilai Pak, merangsang perkembangan anak dari kognitif, bahasa, fisik, nilai motorik, pendidikan seni, untuk belajar sambil norma bermain. agama. Baik, baik. Ya, intinya di situ bisa mengembangkan aspek motoriknya, juga, ya. Nah, dan tentunya bisa kita sesuaikan ya dengan kebutuhan dan juga kondisi usia anak Ya. juga. Gitu. Nah, ini ada kata-kata ya. Nah, untuk kita sebagai guru ya. Nah, guru PAUD adalah penanam masa depan. Tuh. Anak-anak adalah benih masa depan dan guru PAUD adalah tangan yang merawatnya dengan kasih sayang. Jadi guru PAUD itu memang guru yang istimewa ya. Guru TK, guru PAUD itu adalah penanam masa depan. Jadi anak-anak di masa golden age itulah sebenarnya guru PAUD yang pertama ya, tangan pertama yang di situ bisa mengembangkan bahasanya, mengembangkan sosialnya, mengembangkan motoriknya, mengembangkan sosialnya juga. Nah, itulah guru PAUD. Maka bagaimana kita jadi guru yang di situ bisa merawatnya, nah anak-anak didik kita dengan kasih sayang. Nah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, insya Allah cukup ya untuk materi hari ini. Saya tutup dulu ya untuk sesi pemaparan materi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.